Viralnya pemberitaan adanya dugaan koperasi yang telah dicabut izin operasional cabang oleh Disperindak Batang, tetapi tetap nekat untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam, memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Koordinator Aktivis dan Jurnalis Senopati Roban. Diberitakan sebelumnya oleh media Tribun Hits bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pamardi Utomo Cabang Batang yang berdomisili di Jalan Ahmad Dahlan, Kauman ini diduga telah ditutup izin operasionalnya oleh Disperindak Batang pada tanggal 11 Agustus tahun 2023. Akan tetapi, KSP ini masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ketua Koordinator Aktivis dan Jurnalis Senopati Roban, M. Subhan SH, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa seyogyanya dalam menjalankan sebuah usaha harus dilengkapi dengan legalitas formal. Dirinya berharap agar Disperindak lebih tegas dalam menindak oknum koperasi yang diduga terindikasi ilegal beroperasi di Batang. Terkait dengan video yang saya lihat di YouTube Tribun TV, kaitannya dengan Koperasi Pamardi Utomo, ini kalau memang benar-benar legalitasnya tidak terpenuhi, maka ini harus ada tindakan tidak sekedar penutupan sebenarnya, tapi tindakan ke proses jurisdiksi. Karena apa? Ketika perusahaan itu ilegal tapi beroperasi, maka di sini terjadi yang namanya apa? Dia menghindari pajak. Terjadi penggelapan pajak berarti. Nah, penggelapan pajak itu jelas di unsur pidananya sudah muncul. Nah, Perindakop ini juga saya jadi bertanya-tanya, kalau memang benar sudah memberikan surat untuk penutupan kepada Koperasi Pamardi Utomo dan kenyataannya masih beroperasi, kenapa tidak ada tindakan lebih lanjut? Karena yang namanya Perindakop itu tidak sekedar hanya punya kewajiban untuk menutup, tapi juga kewajiban untuk menuntut, begitu loh. Ini ada dua hal loh ini, kewajiban menutup dan kewajiban menuntut. Menuntut apa? Secara yuridis formal. Kan ada penggelapan pajak. Usaha yang tidak legal beroperasi itu berarti dia terhindar dari pajak. Maka berarti itu adalah penggelapan pajak. Nah, tidak bisa dong perindak terus. Kan saya sudah bikin surat untuk penutupan, tapi nyatanya kan masih beroperasi. Nah, maka tadi saya sampaikan di awal, ada hak dari Dinas Perindakop tidak hanya sekedar menutup, tapi juga menuntut. Begitu loh. Ini kita dari pendekatan kajian hukumnya begitu. Jadi kalau nanti sampai masih beroperasi, maka saya tentu sebagai aktivis akan bergerak ke Perindakop, karena Perindakop punya hak dan kewenangan untuk itu. Saya kira tidak sekedar pada perusahaan penutupannya, tapi penuntutan. Ini yang penting sebenarnya. Negara dirugikan dalam hal ini, Pemda Batang dirugikan berapa itu? Ditutup itu surat itu tanggal dan bulan tahun berapa, sampai sekarang berapa tahun beroperasi, berapa pajak yang dihilangkan juga. Ini nggak main-main ini. Kalau tidak ada tindakan tegas, sekedar hanya menutup tapi tidak menuntut, maka akan lahir koperasi-koperasi yang sama. Tanpa berizin mereka beroperasi. Oh, Batang ternyata lahan basah untuk usaha koperasi tanpa legalitas. Oh, ini kan parah kalau begitu. Nah, maka saya sebagai aktivis tentu punya kewenangan juga untuk menuntut kepada dinas terkait. Dalam ini apa? Perindakop, supaya bersikap tegas. Tidak hanya sekedar menutup tapi menuntut itu tadi. Saya kira itu singkatnya perkembangan dari ini akan kita evaluasi, akan kita supervisi. Seandainya nanti masih tetap beroperasi, tentu kita akan melangkah secara konkret kepada aparat penegak hukum. Itu tidak hanya pihak koperasi. Kalau ternyata nanti Perindakop ada main, ya sehingga kok tidak berani menutup atau sekedar hanya menutup tapi tidak berani menuntut, ini kan kita ada tanda tanya, jangan-jangan ini ada proses 86 yang masuk ini. Nah, maka nanti kita juga akan investigasi ke Perindakop, apakah Perindakop itu tidak berani menuntut, hanya menutup itu nyuwun sewu, ada bau-bau tidak sedap 86 itu apa tidak. Saya kira sampai di sini cukup. Saya nanti juga akan bergerak untuk mengawasi. Terima kasih. Dari Batang, Teguh Tribun Hits TV mengabarkan.